silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini menjadi berkat bagi semua orang. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, belajar mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang bersyukur itu banyak alasan. Ya, biasanya ada yang karena dapat pekerjaan, ada yang kenaikan jabatan, ada juga mungkin dia sembuh dari penyakit, ada juga selamat dari kecelakaan dan dia bersyukur, dan masih banyak alasan yang lain. Kalau kita bisa urutkan sampai nomor kesekian pun banyak alasan, dan pasti sebagian, hampir semuanya alasan itu adalah alasan-alasan yang kita terima secara jasmani. Nah, hari ini nasihat firman Tuhan bagi kita adalah mengucap syukur bukan saja karena kita menerima berkat secara dunia, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Nah, hari ini kita coba belajar ada 5 alasan mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama adalah karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Yeremia 31 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara betapa Allah mengasihi kita semua. Betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Dan kasihnya itu kekal. Dan itu tidak berubah. Tetap untuk selama-lamanya. Saya bisa berubah, suami bisa berubah, istri bisa berubah, semua hal bisa berubah. Yang namanya di bawah kolong langit ini pasti berubah. Yang tidak berubah adalah Allah. Allah tetap mengasihi kita dan kasihnya kekal. Alasan kedua adalah mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal, karena Allah itu baik. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Keadaan kita bisa saja sedang tidak baik. Usaha kita mungkin sedang tidak baik. Keluarga kita mungkin sedang tidak baik. Kesehatan kita mungkin sedang tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata, Allah itu selalu baik. Dia tetap baik. Dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Alasan ketiga adalah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Berarti segala sesuatu itu lewat kesusahan, lewat sakit penyakit, lewat pergumulan apapun yang kita alami, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Karena Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, jangan takut, apapun yang terjadi, Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja dan Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Alasan keempat adalah karena rancangan Allah bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan hidup itu Tuhan bisa pakai untuk rancangan yang terbaik bagi kita. Saudara masih ingat Yusuf, ya? Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia paling disayang oleh ayahnya. Dia tidak bersalah. Dia mungkin berpikir, kenapa semua saudara saya membenci saya? Tapi dia tetap menjadi seorang adik yang baik, tidak pernah mencurigai kakak-kakaknya, tidak menaruh pikiran-pikiran yang buruk tentang saudaranya. Dia tetap tulus menghargai, menghormati saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya ini merencanakan sesuatu yang buruk bagi dia. Satu kali dia tangkap, dia tadinya mau dibunuh, tapi yang lain melarang. Akhirnya anak ini Yusuf dijual, ya, dijual menjadi budak, ya, dan sampai di Mesir dia budak di rumah Potifar. Selama di rumah Potifar dia melakukan pekerjaan yang baik dan Potifar sangat percaya kepada dia. Tapi kemudian istri Potifar memfitnah dia, ya, sehingga dia dipenjara. Di penjara pun dia tetap melakukan hal yang baik dan benar, sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara. Tapi di penjara pun dia dilupakan, ya, oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Tapi lihat, kemudian beberapa tahun kemudian Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dia diberi kepercayaan, dia diberi wewenang untuk mengatur kesejahteraan di Mesir. Dan ketika musim kelaparan di negeri itu, saudara-saudaranya datang ke Mesir, dan Yusuflah yang menyelamatkan mereka. Dan dia pernah berkata kepada saudaranya, kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-rekakan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap, karena rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Anak-anakmu, kalau Tuhan yang berikan anak-anak itu di tengah keluarga, meskipun kesulitan apapun, percayalah, rancangan Tuhan bagi anak-anakmu, rancangan damai sejahtera dan harap masa depan yang penuh harapan. Alasan kelima adalah karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu sekalian, Ayub dulunya orang yang terkaya di negeri itu. Dia orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, tidak pernah merugikan siapapun. Tapi kemudian Allah mengizinkan iblis
mengambil seluruh hartanya, menggerogoti seluruh kesehatannya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Tapi apa yang dia pegang? Dia pegang satu firman Tuhan. Dan terus renungkan. Dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah dia melewati masa-masa kesulitan, Alkitab mencatat Allah memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa? Karena memang rancangan Allah tidak mungkin gagal. Yang Tuhan minta dari kita, percayalah. Percayalah dan bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Hari ini, apapun persoalan saudara, dalam hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, tentang apapun, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Karena Dia mengasihi, Dia baik. Dia punya rancangan yang terbaik. Dia turut bekerja dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, sulit apapun jalan itu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.